Jadi Mei ini kawan-kawan suka banget olahraga. Awalnya olahraga apa Mei yang kamu sukai? Olahraga apa? Ah, Apa aja sih yang bisa dikerjain? Tapi awal mulanya itu aktif di olahraganya karena ini. Karena tuh maksudnya gini, aku kan kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kalau misalkan aku nggak keluar kota, ya aku abis pulang kerja langsung aja gitu. Kayak misalkan nge-gym. Mei pernah nggak masuk podium? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Karena memang target aku bukan podium. Oh, Kalau aku mah pelari rekreasi. sama cari sehatnya ya. Karena kita kerjaan ini kan, jadi Iya. kita cuma pelihara 2 tuh. Apa itu? Lele sama buaya. Wow, wow. Mawarung, oi kita mawarung, mawarung lawan kekawanan, mawarung, oi kita mawarung, langsung jaga warung poros. Hai. Wey, artinya itu opening guys. Oke, kembali lagi kita di podcast Warung Poros. Suaranya nyaman banget didengar lah. Oke, kali ini pastinya kembali lagi kita di podcast Warung Poros. Podcast yang ditunggu-tunggu orang dan pastinya ditunggu alam semesta Ada alam gaib berarti. Bisa kawan. Alam gaib. Kalau Pian ini kayaknya alam kayangan nih. Kawan-kawan, kita kedatangan bidadari lagi. Kali ini kita kedatangan Mei. Juni, Agustus, Juli. Terbalik harga bulannya. Mei. Kayak apa kabar? Baik, aduh. Aku berhadapan orang bungas nih, asalahin namang nih kama. Oke, selamat datang Mei di warung Amang Utuh. Aku anak mani, ding ada rambut di sini Bian. Iya. Amang nang bujuri kalau pina banyak nang beiri nih. Tapi luar biasa Mei datang hari ini ke warung Amang. Kayak apa kabar ding? Bagus, baik. Baik, alhamdulillah. Asik ya kesibukan hari ini ya. Selalu sibuk. Waduh, selalu sibuk. Nih buahnya kalau Buan Ikam datang ke sini lah, melihat langsung orangnya. Kayak apa? Siapa? Aduhai. Yang di Sidol tuh mau di Kosnaidi. Aduh. Orang jadul. Mirip lawan Sarah. Lain Sarah baru klik lah lain lah. Sarah di Sidol. Mei, baik kabar lah. Alhamdulillah. Apa deh kesibukan Mei sekarang? Kesibukan. Ya. Apa? Kerja. Kerja. Iya, kerja. Kerja apa, Bian? Di Pialang kerja di Pialang. Oh, kerja Pialang tuh kayak apa saham gitu kah? Iya, kita kerja di Pialang. Trading lah. Oh, trading. Broker. Trading, Oke. Oh, sisker kalau nih. Kan bro itu kan laki kan. Broker trading. Iya, broker trading. Berarti kayak sistem jaringan kayak itulah, Pian lah. Kerjanya. Perdagangan. Oh, perdagangan. Iya. Forex atau Oke. komoditas, tapi lebih ke komoditas sih. Komoditas. Itu berarti Mei udah lama kah kerja? Lumayan. Berapa waktu sudah? 8 tahunan ada deh, 2017. 8 tahun, guys. Wah, ini orang tua wanita karir. Kita kedatangan wanita karir terus di sini. Penuh dengan orang tuh semangat untuk para wanita-wanita yang di luar sana ya. Nah, Amang nih alhamdulillah nih kedatangan Mei inilah. Jadi kita sambil berbincang-bincang sambil bepandiran. Namun sebelum kita bepandiran, haus lah, Pian. Haus kan nih hari ini? Haus lah. Haus juga. Kebetulan belum minum dari berangkat tadi. Oh, nggak minum. Tapi kamu belum cobain. Ini namanya ada Bon Kopi. Kembali Bon Kopi bersama kita di podcast Warung Poros. Dan kali ini berbeda daripada sebelumnya. Bon Kopi sudah bersama ex Warung Poros. Guys, kemasan baru guys. Makanya buruan nih Bon Kopi. Nih keren banget ya. Nah, itu yang di tangan Mei itu ada Americano, Fruity Black,
Di tangan aku ada matcha. Nah, tuh juga yang warna pink itu ada red velvet. Red velvet. Terus juga ada varian terbaru dari Bon Coffee. Apa itu? Ini oat milk. Ini sama ya? Iya, oat milk juga. Persediaan terbatas guys. Jadi mulai malam hari ini kita luncurkan oat milk dari Bon Coffee. Kamu mau milih yang mana? Aku tadi siang sudah minum kopi. Berarti malam hari ini non kopi ya mau ya? Ya. Boleh. Coba matcha boleh? Oh boleh matcha. Oh iya. Anak Gen Z guys. Matcha banget. Deh. Nah kalau aku oat milk ya. Wow. Cobain boleh Mei? Oke. Wah di harunya. Kadang. Biar Bisa. biar ngeblend. Iya kan. dikocok. Diguncang ya bisa. Boleh Mei? Nih kayak gini nih. Nih. Enggak tumpah ya? Enggak dong. Oke. Nih. Oke. Bon kemasannya keren. Sekarang X warung poros. Makanya beli Bon banyak outletnya di mana aja. Oh ya? Ini bisa Iya. online berarti? Bisa online bisa. Kalau mau online ordernya kemana? Langsung di nih. Nanti ada linknya ya. Ya. Cheers. Biar ada editornya tuh. Oke, cheers. Kita minum ya. Enak banget. Ya, belum. Ya, ngelucu juga ya orang cantik ya. Hmm. Sumpah beneran. Bon bikin aku dan podcast Warung Poros semakin berwarna. Bon Coffee. Rasanya berasa tapi tetap creamy ya. Macanya berasa tapi tetap creamy. Bener banget. Apalagi kalau oat milk nih. Varian terbaru. Asik banget. Bikin segar juga. Nah, lanjut lagi Mei. Kita tanya-tanya. Mei, aku lihat di Instagram kamu. Jadi Mei ini kawan-kawan suka banget olahraga. Awalnya olahraga apa Mei yang kamu sukai? Olahraga apa? Apa aja sih yang bisa dikerjain? Tapi awal mulanya itu aktif di olahraganya karena ini, karena pengen kurus. Oh, karena pengen kurus. Berarti ada motivasinya sendiri ya. Karena waktu itu sempat aku yang di berat badan kayaknya udah gemuk lah menurut aku. Itu sempat kayak Amang lihat lah. ya enggak sih. Nggak sampai ya. Cuman bagi aku itu udah yang paling gemuk. Itu pernah di 68 kilo. 68 kilo. Sekarang sudah turun. udah turun. Jadi aku tekad konsisten olahraga itu bukan. Kalau olahraga sebenarnya sudah dari dulu. Cuman aku yang ibaratnya bener-bener meningkatkan intensitas olahraga itu dari 2023 karena itu pengen kurus. Oh, pas habis Covid ya. Ya, karena 2022 itu yang aku Iya. kayak gemuk banget. Iya, pas Covid kan banyak mager ya. Iya, betul. Itu udah sampai 68. bulat banget lah. Iya, 68 tuh bulat banget. Jadi 68 dari ya. 2023 itu aku olahraga sama bener-bener kayak mau program diet gitu kan. Jadi nggak cuma intensitas olahraganya yang dinaikin tapi juga kayak intermittent fasting. Nah, itu berhasil turun sampai sempat 53. 68 sampai berarti 15 kilo ya. Ya lumayan. Jadi itu dietku kan nggak pakai obat gitu kan, cuman intermittent fasting sama intensitas olahraganya banyakin, sama jaga makan. Karena aku udah mencapai BB yang ideal menurut aku kan 53 itu, aku intermittent fastingnya stop. Intermittent fastingnya, Iya, stop. Makannya kembali. Makannya kembali inilah. Membalas ya. Nggak balas juga. Cuman setiap aku ya makan, misalkan aku makan hari ini ya sadar diri lah, misalkan aku makan banyak ya berarti aku olahraganya harus banyak lagi. Jadi BB aku walaupun sekarang masih ada kenaikan sedikit tapi masih dalam kategori BB ideal. Gitu. Berarti sesuai dengan tinggi badan ya 55. Biasanya. 55 sekarang. Iya, naik 2 kilo lah. Tapi masih dalam. Tapi masih stabil ya. Berarti kalau olahraga Mei
pertama kalinya kemarin apa? Waktu menurunkan itu? Jalan kaki dulu sih. Jalan kaki. Belum Oke. belum lari. Oke. Gitu, lari. Belum ada jogging, belum ada. Masih lari-lari. Karena itu kan kondisinya berat gemuk kan. Jadi kalau dipaksain lari kayaknya enggak kuat juga karena kan kaki belum kuat kayaknya untuk menopang tubuh yang berat nih kalau lari. Berarti gitu. enggak Jadi dari jalan kaki dulu. Misalkan tapi konsisten setiap hari. Misalkan kayak 30 menit jalan kaki gitu. Kadang kalau misalkan nggak sempat pagi pulang kerja disempatin kayak gitu ya 30 menit. Sampai ada penurunan berat badan baru sambil lari, jalan lari. Waktu itu murni olahraga lari dan jalan ini cuman kayak bener-bener untuk nurunin berat badan aja. Oke, fokusnya ke situ ya. Belum ada lagi kenal sama race lari, event lari itu belum. Oh, berarti masih make sense ya sama tujuannya mau menurunkan berat badan. Sama Mei juga mengisi waktu juga setelah pulang kerja ya kan. Jalan tadi ya. Oke, Mei. Jalan. Habis itu tadi itu salah satu tipsnya berarti ya untuk yang kita menurunkan berat badan lumayan cepat ya kemarin tuh ya. Berapa Enggak waktu? sih kalau dibilang durasinya? cepat untuk bisa ada setahun kali. Setahun. Oh, konsistennya ya. Oke. Yang berat itu kan konsistennya. Iya, betul. Apalagi kalau misalkan sekarang ini aja udah musim hujan. Kan kita kalau mau lari pulang kerja kayaknya kalau kendala cuacanya nggak mendukung nggak jadi. Oh. Gitu. Tapi kan sekarang aku olahraganya nggak cuma lari aja kan. Olahraga apa lagi, Mei? Ada lah beberapa kayak main daku lah. Enggak ya. Jadi aku nge-gym. Oh, nge-gym. Oke. Terus olahraga lainnya kayak badminton. Tenis. Padel ada sih nyoba sekali. Wow, anak skena nih. Tapi kalau yang paling sering apa antara 3 tadi? Tenis sih. Tenis ya? Tenis itu seminggu sekali. Biasanya dari 2022. Latihan atau main di mana? Di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Mungkin ada yang mau bawain sparring? Nggak, kawan-kawan ya. Iya, biasa ini sama coach aja sih. Oh, sama coach ya. Latihan ya, berarti ya. Ngomong-ngomong tadi Mei juga bilang ya, jaga makan. Tapi nggak apa-apa ya kalau aku ajakin makan di malam hari ini ya. Boleh ya? Nah guys, kita ada mie goreng karena Amang di warung. Mei, ini mie yang paling enak banget di Trikora. Ujar Amangnya ya. Sambil sebenarnya kita tuh nggak makan malam. Oh, intermittent juga masih ya? Enggak sih. Habis? Cuman malam aku jarang makan. Nah, Mei, ini mantap nih mie gorengnya Amang. Ya, Bang, dukung terus jo, Mang. Menggawa Amang mantarakan. Nah, ini namanya mie goreng sosis. Oke, kita sambil makan sambil tanya-tanya ya sama Mei ya. Mei, kalau yang kayak Mei biasanya kan rutinitas menjadi seorang broker kan lumayan waktunya tuh ya. Berbarengan dengan olahraga itu bagaimana Mei untuk mengatur waktunya ya? Ya, mengatur waktunya kamu keseharian. Sejauh ini sih semuanya bisa lah kita atur. Maksudnya gini, aku kan kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kalau misalkan aku nggak keluar kota, ya aku abis pulang kerja langsung aja gitu. Kayak misalkan nge-gym. Atau misalkan aku badminton atau tenis kayak gitu. Kecuali kalau misalkan pas aku lagi keluar kota baru nggak bisa olahraga. Tapi diusahain setiap hari itu bisa. Harus ada. Berarti sekitar 30 menit ya diberikan waktu untuk olahraga ya? 1 jaman lah. 1 jam? Waduh. Minimal lagi. Enggak, maksudnya kalau kayak lari sekarang tuh kalau seminimalnya 5 kilo. Seminimalnya 5 kilo lari. Lari 5 kilo ya. Iya. Itu kalau misalkan pulang kerja kan keburu maghrib kan, keburu gelap. Oh iya, pulang sore ya. Jadi paling
Ya sedapat-dapatnya 5 kilo lah gitu. 5 kilo. Kalau nge-gym ya bisa 1 jaman lah. Kalau nge-gym 1 jam. Biasanya lari seputaran rumah atau komplek? Tergantung. Kalau kayak pulang kerja, aku biasanya cari rute yang searah pulang. Kantorku kan di Banjarmasin. Ya. Jadi cari rutenya misalkan di daerah Citraland Oke. atau Kota Citra. Oke. Kalau misalkan minggu, weekend gitu, ya aku carinya yang rute dekat rumah. Kayak daerah bandara itu kan jalurnya lumayan nggak terlalu rame, jadi enak lari di situ. Oke, berarti kalau lari ya memang menyempatkan waktunya dalam 1 hari ya, Mei ya. Mei, nah tadi kan waktu menurunkan berat badan kemarin, berarti Mei banyak mengambil tips atau trik dari para kawan-kawan yang sudah terdahulu ya untuk melakukan diet tersebut. Apa sih makanan yang paling direkomendasi buat yang orang intermittent atau yang mau diet menurunkan secara fast atau cepat tuh? Biasanya kan ada makanan yang dianjurkan. Ada nggak, Mei? Biasanya. Kalau aku kemarin ya, sepengalaman aku aja, nggak ngerti sih bisa jadi patokan atau enggak, karena kan kebutuhan orang berbeda-beda. Cuman kalau aku kemarin, intermittent fasting aku itu, jadi aku cuman makan dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Setelah itu aku nggak makan lagi sampai besoknya. Jadi cuman kayak minum boleh, misalkan kalau mau ngopi mungkin kayak americano masih oke. Atau misalkan kalau mau kayak teh tawar masih oke, kayak gitu. Air putih sih. Air putih ya. Itu aja. Kalau makan bebas aja, mau makan nasi, mau makan mie juga. Tapi jamnya yang diatur dari jam 12 sampai jam 6 aja. Setelah itu udah jangan makan-makan lagi. Kecuali minum boleh. Ya. Aku biasanya kebiasaan aku. Kan kalau di kantor itu jam 12 istirahat kan. Nah, itu makan bebas aja, mau makan nasi kayak apa. Terus aku ngopi susu juga biasanya. Kalau males americano kan ngopi susu. Terus ada cake juga. Biasa misalkan aku kan sukanya cheesecake. Nah, itu ada. Jadi aku nggak terlalu banyak pantangan juga. Itu apa aja sih dimakan. Oh, berarti kayak makanan tuh nggak terlalu ya untuk yang konsisten makanan ini. Sama ini, yang penting porsinya juga dikurangi. Oh, ya. Buah bagus. Buah, sayur. Kayaknya Amang nih harus mengikuti saran dari Mei nih. Karena aku nih Mei olahraga jarang. Hidup di warung-warung meja Amang Mei. Olahraga lah. Habis itu kena ada jogging lawan bubuhan bon kopi. Weh. Ngomong-ngomong jogging, haus. Amang minumnya bon kopi. Masuk terus Amang. Bismillah. Ini kan sehari-hari olahraga kerja. Emang Mei ini ada hobi lah? Maksudnya? Hobi dari kamu yang sering kamu lakukan di keseharian, ada hobi tersendiri nggak? Hobinya ya olahraga. Hobinya olahraga. Waduh, rutinitasnya hobi ya. Hobinya memang olahraga. Nonton apa itu? Film, drakor. Oh, Dracin lagi seru ya. Oh iya, lagi rame itu sih. Ya sebenarnya saya ini putri juga. Oh, kamu putri CEO. Aku adalah pemimpin grup Larsa. Kakekku Wijayanto. Putri yang tertukar. Iya. Ini kan asik nih. Kawan-kawan nih kan banyak yang nonton Dracin ya sekarang rame ya. Jujur ya, kita pasti bingung ya. Nama grupnya pasti Larsa, Pak Wijaya, bos-bosnya ya. Emang yang dubbing ini kan ada nama-nama yang lain? Ayo, kayak Andre kah? Siapa kah? Kamu kan dulunya model, pernah main film lah juga. Kan aku ada spill juga nih, ngepoin IG kamu juga kemarin tanya kan. Zaman jahiliyah. Ya, pernah jadi model. Model foto aja. Model foto. Kalau main film atau casting pernah?
Pernah daftar casting sih, tapi nggak masuk. Film apa? Ada kan kemarin yang film horor itu. Yang Pirunduk. Disebut lagi. Gak apa-apa, Pirunduk. Karena promonya ke sini ya. Ya lo bang. Wah. Om Budi, Om. Ikut casting kemarin. Baru Daftar. daftar. Tapi nggak iya. ada panggilan casting. Ya kemarin banyak bener lah, yang 4 lah. Sebelumnya film Kuyang, film ikut? Enggak. Oh. Nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau misalkan ada lagi jadi kuyangnya juga nggak apa-apa. Hendak jadi kuyang bepaculan nih. Kayak Lego. Kayak beban Roblox. Roblox, main Roblox. Enggak, anak aku sih yang main. Anak kamu? Oh, dia suka main Roblox juga? Iya. Iya kan, sana rame ya anak-anak Roblox. Nah, kalau kamu sih menyikapi yang kayak ini kan rame kan orang-orang main sosial medianya, waduh, gak ingat waktu apa-apa. Mei termasuk orang seperti itu nggak? Membatasi maksudnya? Iya. Untuk diri sendiri ya tentunya. Untuk diri aku. Kalau aku jujur aku nggak bisa lepas dari handphone. Karena pekerjaan juga kan. Pekerjaanku menuntut aku untuk selalu membuka market. Iya. Senin sampai Jumat. Waduh. Tapi di luar dari itu weekend santai ya. Aku lihat juga kan kamu ini konsisten banget nih larinya. Salah satu pelari culture, guys. Enggak ya? Nggak masuk ya? Yang kayak gini ada latihannya ya? Aku nggak masuk pelari culture, cuman ada beberapa, ada 2 kali lah diminta jadi kayak peser gitu. Boleh ceritain aja momennya apa? Eventnya? Kemarin yang terakhir yang di Tahura itu. Oh, wow. Itu berarti lari di gunung? Lari di gunung ya? Pegunungan. Ya di pegunungan. Perbukitan sih kalau menurut aku itu. Berapa jaraknya itu, Meh? Kemarin 8 kilo aja. 8 kilo? Tapi kan naik gunung atau turun gunung itu waktu itu? Naik itu elevasinya kalau nggak salah berapa ya? 450 apa 500 gitu. Elevasinya. Elevasi itu apa sih? Amang nih banyak di warung. Ketinggiannya ya? Iya. Elevasi itu ketinggiannya, wow. 500 meter. Kayak sudah kebubungan itu langit. Terus Mei di depan kah atau bagaimana kemarin itu waktu ajangnya, waktu acaranya? Enggak sih. Larinya? Enggak harus di depan itu. Enggak harus di Karena depan kayak ya? itu kan dia kan kayak fungsinya kayak buat menyemangati peserta lain aja. Kayak bikin rame lah, kayak bikin heboh. Ya. Kan seorang pacer tadi ya? Pacer. Itu penting ya keberadaannya. Benar, setiap ada event lari itu biasanya harus ada. Harus ada pacernya. Tapi dia berdasarkan pace-nya berapa. Nah kalau yang di event Tahura kemarin itu nggak berdasarkan pace-nya, tapi lebih kayak buat memeriahkan aja, kayak gitu. Karena kemarin itu dibaginya berdasarkan genre musik. Nah aku tuh kebagian di bagian genre musik rock gitulah, kayak gitu. Lari ada musiknya? Biar ini maksudnya biar kayak bersemangat. Berarti nyanyi pas lari? Enggak. Naik ke puncak gunung gitu? Bawa speaker gitu aja. Oh, bawa speaker. Loh? Biar ada musiknya. Yang bawa? Bukan aku sih, partner aku. Oh iya. Wih keren ya lari kayak gitu ya. Ada ada entertainmentnya larinya ya. Nah kalau lari nih masih masalah lari ya. Pastinya kawan-kawan juga nih banyak nih kawan-kawan yang sering ikut event-event lari. Mei, paling jauh Mei ikut event lari di mana Mei? Bali ya. Bali event apa namanya? Maybank. Oke. Terus itu berapa kilometer? Kemarin aku ikut yang HM 21 kilo. 21 kilo. Targetnya sih tahun depan bisa ikut yang FM. FM itu apa? Full maraton. Full maraton. 42 kilo ya. Berapa? 42. 42 kilo. Rencananya. Gokil. Binian loh.
Apa kita nih kayak amang-amang nih? 500 meter mangga. Tapi yang ada yang kayak aku nih biasanya lari yang event-event lari itu ada aja kayak ikutannya. Adalah, Yang badan kayak amang nih. adalah. Dicoba Serius? aja dulu. Coba aja dulu. Coba aja dari yang 5 kilo gitu. Coba aja dulu 5 kilo. Terus yang apa kayak event nih Mei ikuti yang di Bali nih. Ada momen asik nggak kemarin di sana? Kan di tempat orang tuh, jauh Yang tuh. pastilah itu Mm-mm. itu kan event apa ya? Mm. Sudah bertaraf internasional juga kan. Otomatis ya pasti seru banget. Iya. Experience-nya beda lah dengan fun run yang biasanya ada di sini Banjar. Berarti banyak bule ikutan juga ya? Bule ada. Bule ikut juga. Kalau nggak salah ada berapa negara ya? 8 negara apa? Aku kurang tahu sih. Cuman banyak dari luar ada pelari elit juga. Sambil minum Mei. Ada pelari elit guys. Berarti pelari sugih. Oh bukan ya. Nah kita masih bertanya tentang event-event lari. Mei, selain Bali ada lagi tempat yang paling Mei suka nih buat lari biasanya? Kalau lari sebenarnya di mana aja bisa kan, Wah. nggak mesti harus di Bali. Maksudnya ini eventnya ya? Ya, Eventnya aku baru ikut di Bali. yang paling jauh sama yang apa jaraknya luas panjang ya? Kalau HM di sini juga pernah. Oh, Arutmin. berapa? Di Kalimantan Selatan. Iya, event Arutmin Iya, tahun iya, iya, lalu iya. sudah ikut. 21 kilo. Yang tahun ini juga 21. Mei, orang lari itu biasanya ada sampai garis finish nggak? Hah? Yang kayak 1, 2, 3 yang pelari pertama masuk Podium maksudnya? Iya podium gitu. Iya, Ada? ada. Mei pernah nggak masuk podium? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Karena memang target aku bukan podium. Oh, Kalau aku mah pelari rekreasi. sama cari sehatnya ya. Ya, apa ya? Kan karena aku sudah terbiasa lari sendiri. Ya, ikut race itu sebenarnya kayak buat seru-seruan aja. Belum ada kepikiran untuk ngejar podium sih. Enggak. Tapi sebelumnya pernah. Apakah pernah naik podium? Enggak. Hampir kayaknya. Hampir. Dulu Urutan keberapa kemarin? Event sama di Tahura juga itu trial match. Itu trial. Ya trial run. Itu nggak masuk podium sih, cuman masuk potensial 9 tuh kalau aku lihat di sertifikatnya. Oke. Oh berarti itu cepet-cepetan juga ya? Iya dong. Oh. Oh iya, kemarin ya aku lihat juga ada yang berhadiah sampai macam-macam. Bahkan ada yang umroh juga ya hadiahnya ya. Macam-macam. Bener ya? Ada sih. Oh. Sekarang banyak banget kan event-event lain. Iya betul. Terus ada event mana lagi yang mau Mei gajal? Yang udah dapet tiketnya ini sih Jakim. PTN Jakim. Jakim. Itu di mana tuh? Itu di Jakarta nanti. Oke. Sama sih ngambil HM juga. Wah, Kemarin tuh- 21 kilo. Iya, kemarin tuh ada agak galau sih mau ambil HM atau FM, cuman masih mau ngambil FM kayak masih takut persiapannya kurang matang, jadi sudah ambil HM lagi. Biasanya Mei juga ini kan kayak apa? Olahraga. Terus lari konsisten. Ada halangannya nggak biasanya kalau yang kamu hadapi biasanya? Halangannya itu melawan rasa malas aja sama. Ya. Ya tadi kalau misalkan aku pulang kerjanya nggak normal. Maksudnya kayak misalkan aku kayak harus keluar kota itu kan kadang sampai malam, berarti aku skip sehari. Tapi kalau misalkan aku nggak keluar kota, aku pulang kerjanya normal, ya sebisanya tiap hari itu ada olahraga. Berarti salah satu halangannya waktu ya biasanya ya? Waktu, waktu. Lumayan ya? Tapi masih bisa diatasi. Iya, karena lari kan nggak terlalu makan persiapan yang banyak ya kan? Yang penting ada track langsung ya kan? Tadi kan kita masih tentang kehidupan Mei nih. Dulu bener ya model ya?
Kita calling lagi nih. Foto-foto aja. Ah. Dulu kan waktu zaman-zamannya rame fotografi, ya sempet juga sih. Biasanya sama kawan-kawan fotografer. Oke, siapa biasanya yang Emang belum motoin sebut nama. Oh iya, belum ada sebut nama tadi. Emang belum sebut nama gitu ya. Paling siapa ya? Jen, tahu nggak? Dia Si Jen. Iya. Nama aslinya Jai. Jen organizer itu ya. Nah, Terus siapa lagi ya? aku lupa ya nama aslinya. Tapi kalau nama IG-nya tuh Ijai. ya apa gitu. Oh, sama teman-teman Iya, Jai. sama teman-teman Jen. FG di Banjarmasin juga. Ya. Banyak berarti Mei dulu. Apa model apa dulu? Foto aja. Apa? Foto. Untuk kayak apa? Brand, produk pernah. Foto. Dulu. Enggak, tapi setauku dulu ada foto yang dimasukin ke kontes apa gitu ya. Aku nggak ngerti tahun berapa itu, 2010 ya. Aku masih kuliah gitu. Berarti Itu hebat fotonya nih. kalau nggak salah masuk top 10 apa. Wih, keren. Berarti Kalau sekarang ada sih endorsan dari olahraga. dari olahraga. Dari pakaian olahraga gitu maksudnya. Apa Mei? Boleh disebutin aja Nggak nih. boleh. Nggak boleh ya? Jangan, adalah brand lokal. Tapi support sama kegiatan kamu yang biasanya lari ya juga. Mungkin karena personal branding aku kali ya di Instagram itu kan memang postingannya kayaknya banyak tentang olahraga kan. Akhirnya ada brand Masuk. lokal lah yang itu. Yang ngajakin join ya. Ih, keren loh. Tepuk tangan dulu guys. Ibaratnya siapa sangka ya kan, Ya. yang awalnya olahraga pengen sehat ya malah bisa dapat cuan juga. Nah, itu betul. Dari yang namanya kesukaan, hobi, akhirnya jadi pendapatan. Kayak Mei sekarang. Kita lagi podcast, dia lagi mantau, lagi monitoring. Kerja sambil Oh, ini sambil kerja? Iya. Aman ya, nggak ganggu ya berarti ya? Nggak. Tapi ya gini, harus on terus kan. Oh, harus on terus. Mantap. Ini yang disebut wanita karir. Dia lagi syuting, lagi sibuk juga mainnya. Main. Itu berarti salah satu kerjaan Mei ya. Oke. Mei, ini kita masih tentang dunia Mei dulu. Weh. Dulu kuliah di mana Mei? Mei, kamu di sini aja, kameranya. Lupa kita brief tadi. Mei. Dulu kuliah di mana Mei? Di Unlam. Jurusan? Boleh dong. Aku kalau ditanya spill. jurusan sih kayak ini banget ya. Nggak apa-apa. Biasanya Soalnya anak-anak ULM nggak juga sini. nyambung dengan pekerjaan aku saat ini. Wah, emang apa dulu Mei? Aku sarjana animal husbandry. Animal husbandry. Sarjana peternakan. Oh, keren loh. Sarjana Tapi peternakan. betul kan, itu kan salah satu kerjaan yang masih berhubungan. Nggak nyambung sih. Nggak nyambung ya? Algoritma ya? Aneh ya, jarang kan ada cewek Iya. sarjana peternakan. Karena nggak ada rencana mau. Serius, peternakan. Tahun berapa, Mei? Dulu waktu masuk kuliah aja. 2009. Oh. Karena itu tuh sebenarnya gimana ya? Aku kan dulu SMK ini kan, SMK peternakan di Klehari. Oh iya. Karena memang waktu itu cita-citanya kepengen jadi dokter hewan. Oh. Jadi kan ngambil SMK peternakan dulu. Nah, harusnya setelah lulus itu kan kuliah ambil kedokteran hewan. Iya. Nah, karena terkendala Ya. biaya lah Ya. istilahnya. Karena waktu itu kan kita nih bertiga nih yang dibiayain pada Ya. waktu yang sama. Ya. Kakak aku mau masuk ITB ya. Ya. ITB yang teknik. Oh, yang di Bandung. Iya, Oh, kakak aku iya. mau masuk ITB, aku mau masuk UGM, adikku mau masuk farmasi. Pas Itu kan berbarengan. butuh biaya yang gede Betul, kan. betul. Terus kata almarhum papa, di ini aja, kuliah di Banjar aja. Jadinya kakakku masuk di Poliban ya. Iya, Poliban. Poliban, aku masuk di Unlam. Adikku masuk farmasi juga tetap.
Cuman maksudnya kan karena di Banjar kan mungkin biayanya lebih bisa di cover. Iya, kayak gitu. lebih ringan lah, terjangkau. Nah sayangnya di Unlam ini kan belum ada untuk kedokteran hewan. Dokter hewan dulu. Jadinya ngambilnya ya udah S1 peternakan. Peternakan. Tapi memang Mei itu sukanya dengan apa? Dunia hewan. Punya piaraan apa dulu? Anaconda kah? Atau kelinci berbulu domba? Waduh. Apa Sekarang dulu? pelihara ini aja sih. Hah? Pelihara sekarang karena kita kerjaan ini kan jadi Iya. kita cuma pelihara 2 tuh. Apa itu? Lele sama buaya. Wow! 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 Canda. Iya, ada apa sih? Tapi masuk potongan TikTok nih. Lelekian sama buaya darat. Lelekian dan buaya darat. Yang penting peternakan kan. Iya betul. Iya, ini kan wanita karir kan memang kayak gitu ya. Nggak canda. Asik, santai kita. Aku mah ini kalau sama hewan suka-suka aja. Iya. Nah, Mei. Itu kalau biasanya aku kalau lihat kucing liar, Ah, aku suka kasih makan juga. berarti SMK-nya dipelihara guys, peternakan. Iya, kan biar nggak tersesat banget, makanya nyambungnya di S1 Iya. peternakan itu. Nah, setelah lulus Mm-mm. malah kerjanya nggak nyambung. Iya sih. Jadi broker ya. Iya, malah jadi broker. Ah. Ini kan kayak Mei kan kuliah peternakan. Habis itu kerjanya sekarang broker. Broker ya sebutannya ya. Iya, broker. Itu apakah ditawarin atau apa dulu sebelumnya? Sebenarnya aku tersesat sih ya masuk di sini. Waduh, amankah ini? Iya, dulu kan aku abis lulus kuliah itu sempat honorer Oke. di Pemprov. Oke. Nah, terus itu 2013 lulus langsung kerja. Terus 2000 dia kan aku tuh SK-nya P3 gitu kan. Jadi kayak diperpanjang per tahun. Oke. Nah, tahun 2016 Kontrak ya kayak gitu ya. tahun 2016 aku mengundurkan diri. Ah. Jadi itu memang aku resign. Oke. Nah, kemudian aku ada panggilan di bank. Oke. Oh, pertama Panggilan di ditawarkan bank, kerja ada panggilan di bank. bank. Oh iya. Sebut ya. Heeh. Bank ini aja bank daerah. Ah. Ada panggilan bank daerah. Interview pertama itu kalau nggak salah tesnya 7 kali atau gitu. Waduh. Aku gugur di kelima, tes yang kelima. Nah, Masih ingat ya? Masih Tuh ingat. tes apa itu? macam-macam tesnya. Kejujuran, amanah. Jadi ada yang apa? Iya. Kayak ngisi itu juga. Oh iya, questionnaire. Iya, benar. Ya, itu memang ya. Iya, you know lah. Ya. Ini mulai lumayan aman ya. Habis itu akhirnya ketemulah Nah, kerjaan sekarang ya. Setelah itu udah mengundurkan diri ya kan dari kerjaan dari sebelumnya. pekerjaan sebelumnya terlalu percaya diri lagi bakal diterima di bank. Ternyata nggak lolos. Jadi aduh nih gimana nih gitu. Nah, terus ditawarin lah sama teman aku yang sebelumnya kerja di Pialang. Katanya mau coba nggak di sini? Gitu. Teman sekolah kah? Teman kuliah. Teman kuliah. Apa itu aku bilang perusahaan? Oh, waktu itu belum tahu belum sama ngerti sekali. apa itu perusahaan apa? Malah baru sekali dengar ada perusahaan Pialang waktu itu. Sarjana peternakan lagi ya. Di biro. Akhirnya? Antar surat lamaran langsung ke kantornya kan, antar surat lamaran. Terus berapa hari kemudian ya, terus ada panggilan interview. Nah, besoknya seminggu apa gitu prosesnya. Terus langsung masuk. Jadi training dulu lah, training. Tapi akhirnya sampai sekarang Sampai bertahan. sekarang. Awal mula tuh kayak bingung juga sih, ini aku Iya. ngapain ya aku kerja di sini? Iya. Mana aku kan anaknya Iya. aslinya tuh introvert. Oh iya. Juga gitu. Nah, masuk ke dunia marketing tuh jadi kayak aduh kayak menyiksa banget kan itu bukan aku banget. Awalnya kan Awal memang mulanya kan. beda ya. Mau bicara sama orang tuh kayak takut-takut gitu kan. Apalagi data nggak punya gitu ya kan. Itu sih tantangannya. Wow. Cuman aku melihat teman-teman yang sudah duluan itu kan
apa ya, hasilnya nyata gitu. Ya. Nah jadi kayak termotivasi gitu. Oke. Orang lain bisa, kenapa Ya. aku nggak bisa Kenapa gitu. aku tidak ya, ya kan? Gitu. Oke. Jadi setahun pertama berat lah, Mm-mm. setahun pertama. Tapi setelah itu udah ngerti rulesnya ya, enak aja. Ah, ini Sekarang malah orang kenalnya aku Mei trading gitu. Jadi Wih. kalau orang mau trading, sekarang kita yang nyari. Jadi, Iya. bukan maksudnya kalau dulu kan kita yang Kita nyari. Sekarang orang udah kenal. Jadi kalau ada teman atau relasi gitu Iya. yang mau trading, ingatnya sudah ke Mei. Mei atau direkomendasikan ke Mei. Gitu. Oh berarti Mei sekarang salah satu juga kayak Udah masuk. supervisor ya? Iya, Gitu ya? namanya sekarang ini sih, Assistant Business Manager, ABM. Wih. Iya loh, udah 8 tahun. Iya. Jadi kawan-kawan, nih kita banyak dapat ilmu dari Mei. Dari sebuah perjuangan tadi, hal yang belum pernah sama sekali ditemui nih, akhirnya bisa Belajar. dicintai sedikit demi sedikit ya kerjaannya ya. Iya, belajar sih yang pasti. Sama ini, kita introspeksi diri Iya, juga. betul. Maksudnya kita tuh tahu kelemahan diri kita apa. Ah, Kalau kita sudah tahu kelemahan diri kita, ya berarti kita harus berusaha untuk memperbaikinya kan. Misalkan aku tadi orangnya introvert, Introvert, diam. Ya oke. aku belajar ikut kelas public speaking kah misalnya, atau aku baca buku kah yang apa istilahnya tuh untuk improvement Iya. self aku gitu. Nah terus misalkan kayak di ada apa di produk knowledge. Iya. Produk Ya, knowledge itu ya. aku harus belajar lagi Oke. biar ketika ketemu klien aku bisa menjelaskan. Improve dan Iya. lain-lainnya itu ya. Belajar terus sih. Lihat video-video Gitu. orang juga. Kadang wawasan umum juga perlu juga, karena kan kita ketemu orang tuh dari berbagai background kan. Betul. Ada yang dari Hmm. apa misalkan Gabung usaha. kontraktor misalkan atau pertambangan. Ada yang profesinya dokter, ada yang profesinya polisi, tentara. Iya. Nah, gimana caranya supaya kita tetap nyambung dengan mereka ya sedikit-sedikit ya kita belajar tentang itu juga kayak gitu. Untuk bagaimana menghadapi klien ya. Nggak mesti harus tahu banget, tapi minimal nyambung aja diajak ngomong gitu ya kan. Oh berarti lumayan hal-hal kecil-kecil yang ibaratnya perlu kita pelajari itu penting ya Mei, harus dikuasai ya. Oke, Mei, nah nih luar biasa nih. Ada nggak Mei waktu kamu di dunia kerja? Ini kan banyak kan orang-orang kan sekarang lagi rame kan koin apa ya, apa saham ya gitu. Harusnya memulainya bagi seorang pemula tuh harus bagaimana sih? Kalau dari sudut pandang Mei sendiri tuh. Trader pemula. Iya, trader pemula tuh. Misalkan kayak Amang nih, ya. Amang nih pengen belajar. Nah, kan mau invest gitu ya. Iya, mau invest, Mei. Mantap. Gimana tuh, Mei? Ya, pasti harus cari tahu dulu. Oke. Brokernya legal atau enggak. Nah, itu penting banget. Oke. Pastikan kita memilih perusahaan yang sudah terdaftar di Bapepti. Bapepti itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Gitu. Nah, terus perusahaannya seperti apa? Kantornya di mana itu harus jelas. Karena kan banyak juga broker-broker yang tidak memiliki kantor. Iya, tidak ada memiliki domisili. Ya kan? Nah, terus sistem penarikannya kayak gimana? Sistem penarikan dana nasabah. Kalau pastikan nasabah itu tidak dipersulit untuk penarikan. Gitu. Terus apa lagi ya? Sebelum join harus pelajari dulu resikonya. Kayak gitu. Enggak kalau apa maksudnya tuh kalau trading itu kan biasanya banyak yang menawarkan janji manis lagi gitu. Janji surga itu. Iya, pasti untung katanya. Kalau di trading tuh nggak ada yang pasti untung.
Semuanya ada risikonya. Ada resikonya ya. Setiap pekerjaan juga pasti ada resikonya. Iya, ya, bisnis Mei? apapun pasti ada risikonya Betul, kan. betul, betul. Cuman kita bisa milih kan mana Iya. risikonya yang paling Betul. kecil. Nah itu. Nah kalau di kita itu sebelum nasabah join kan diedukasi dulu. Iya. Biasanya kita suruh untuk coba demonya. Oke. Nanti kita ajarin cara bertransaksinya Oke. seperti apa. Terus untuk entry market, untuk masuk pasar itu bagusnya kita transaksinya saat kapan, di harga iya, kapan, iya. terus apa aja nih yang keputusan yang kenapa aku harus nge-buy di harga ini dan kenapa aku harus menjual di harga ini itu Oke. kita edukasi. Oh, gitu. itu berarti didampingi lah ya, Mei lah. Iya didampingi. Oke. Gitu. Jadi nggak asal yang nasabah aku mau invest taruh duit terus kamu jalanin, kita nggak kayak gitu. Nah. Jadi kita tuh broker, kita tuh cuman kayak memfasilitasi aja, Iya. memfasilitasi nasabah untuk bertransaksi di bursa gitu. Jadi tetap nasabahnya sendiri yang transaksi. Oke. Makanya banyak image trading ini kan sedikit jelek kan. Iya. Kebanyakannya mereka tidak mengerti. Iya. Dia cuman tergiur. Iya. taruh uang terus disuruh siapa? Brokernya yang menjalankan atau si oknumnya lah misalkan kayak gitu. Tahu-tahu habis. Nah, ternyata mereka nggak diedukasi gitu. Kalau di kita enggak. Karena kita agak cukup ketat ya untuk nasabah untuk buka akun itu kita agak cukup ketat karena melalui 2 kali verifikasi itu dari billing. Oh, berarti legasinya tuh jelas ya kan kalau sama Mei biasanya ya. Wih, ini keren dari nih. broker kita Ya sih. dari brokernya ya. Berarti keren nih, berarti Mei kawan-kawan ya mungkin ya nih buat Genji, Gen apa kada mungkin dulu. Genji nih penting nih ya. Sebelum memulai tanya pada ahlinya dulu dan kelegalannya juga penting ya Mei ya. Iya, legalitas. Legalitas tuh penting banget. Karena jangan sampai nanti pas mau penarikan dana nggak bisa. Oh iya. Karena kalau brokernya nggak jelas nanti kayak banyak kan kasus yang kayak dibuka, betul. akhirnya nggak bisa narik. Ya. Pokoknya jangan sampai tergiur. Mohon maaf ya tadi iklan ya. Shock ya. Luar biasa. Banyak banget nih yang kita dapatkan dari seorang Mei. Mei, aku ingin terakhir nih sebelum Amang menutup warung Amang malam hari ini. Woi, Mei, motivasi buat kawan-kawan yang mungkin olahraganya kurang, terus banyak magernya, dan mau hidup bangkit dari yang namanya ibaratnya tuh kesusahan. Ada nggak Mei kata-kata buat motivasi kawan-kawan kita yang ada di rumah? Motivasi. Karena pastinya Mei sudah melewati itu. Amang yakin Mei pasti ada satu kata atau kalimat kunci untuk motivasi kawan-kawan di luar sana. Hidup sehat. Hidup sehat. Maksudnya? Boleh. Untuk yang bangkit dari kemageran dan kesusahan dulu tips ya. Hidup sehat aja ya. Ya boleh dah. Tips hidup sehat. Dasar orang bungas istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu perlu. Istirahat. Jangan begadang ya kan. Makan makanan yang bergizi lah. Yang bergizi. Nutrisinya harus cukup. Amang sopan berarti ngunjuk ikan ini lah. Berarti ini bergizi jualan nih. Nutrisinya diperhatikan. Jumlahnya juga. Oke. Oh harus dihitung. Jumlahnya karena. Memilih bahan makanan yang bagus. Bagus. Oke. Misalkan nih ya penting nutrisinya, nutrisi dan proteinnya ya. Nutrisi seimbang, istirahat cukup, banyak minum air putih. Jangan begadang. Jangan begadang. Sama sisakan waktu buat me time. Sisakan waktu buat me time. Karena penting itu, betul itu Mei. Iya. Healing. Me time-nya ya bebas kayak olahraga itu kan salah satu me time, atau misalkan pergi ngopi nongkrong di warung itu kan juga me time juga. Holiday pentingkah juga?
Penting juga ya holiday. Yang penting tidak mengganggu keuangan. Oh iya. Kalau bisa nebeng. Jangan. Kalau misalnya kita mau healing ya memang budgetnya memang harus disiapin. Oke. Itu penting. Itu ya? penting juga, harus Penting. disiapkan juga gitu. Oke. Itulah tadi tipsnya dari Kak Mei kita kali ini, kawan-kawan. Mudah-mudahan nih yang mungkin mau menjadi seorang trader bisa hubungi Kak Mei di sini ya. Nih kawan-kawan ya. Ini bukan promosi nih, cuman mau belajar. Tanya pada ahlinya. Boleh ya Mei ya? Kalau kawan-kawan Boleh, kalau mau trading. trading, belajar atau mau gabung juga boleh, mau join ya. Iya. Boleh ya Mei ya? Mau kerja tempat kita juga bisa. Nah, mantap. Pokoknya Poros siap menerima. Kalau aja mau jadi sponsor sini, Mei. Ini kan Bon sudah gabung sama kita. Thank you banget nih Bon yang sudah bersama Warung Poros. Kita pastinya bangga dengan kawan-kawan yang selalu berproses, bertumbuh. Apalagi kayak Mei yang secantik ini. Weh, luar biasa. Banyak kisah-kisah yang kita dapatkan malam hari ini ya bersama Mei. Dan mudah-mudahan selalu sukses Mei. Amang mendoakan mudah-mudahan sukses terus. Keluarga juga seberatan sehat. Mbah itu pulang, Mei juga selalu sehat. Dan parak lagi inya upat event lari. Kalau kawan-kawan yang ada di event lari Jakarta International Marathon. bulan Juni kalau nggak salah. ketemuan sama Mei. Mudah-mudahan sehat lah. Ya amin. Kita doakan terus. Itu. Amang juga mudah-mudahan kau 4 lah. Iya. Tapi yang 2 kilo adalah Mei. Ada kah? Oke kawan-kawan, jangan lupa follow, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya YouTube kita Poros Kalimantan, dan juga sosial media kita ada X, ada Facebook, ada TikTok Poros Kalimantan, dan juga Instagram kita. Soalnya banyak sekali berita-berita yang keren hanya di www.poroskalimantan.com. Dan Mei boleh promo juga Mei, sosial media Mei apa Mei? Mei. Mei. Nih di bawah nih. Nah, follow bakawanan ya. Mau. Kalau ada yang mau di endorse. Nah, kalau mau masuk silahkan. Open nih kawan-kawan. Oke, saatnya saya Amang Oto dan Mei. Sampai jumpa di podcast Warung Poros selanjutnya. Bye-bye, dadah.